Sa'ad bin Malik bin Uhaib bin Abdi Manaf atau Sa'ad bin Abi Waqqas, berasal dari Bani Zuhrah, kabilah Quraisy yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Ia adalah seorang pemuda Mekah dari keturunan terhormat. Ayah dan ibunya dari golongan orang-orang mulia. Kakeknya bernama Uhaib, putra Manaf, yang merupakan paman Aminah, ibunda Rasulullah. Ibu Sa'ad, Hamnah binti Sufyan, adalah kerabat dari Aminah. Sa'ad termasuk as-sabiqunal awalun, yaitu orang-orang pertama yang menerima Islam dan termasuk dalam Asyroh al-Mubasyarun Bil Jannah atau 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau dikenal sebagai seorang pemanah ulung, pemberani, dan pemimpin militer yang tangguh. Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ia adalah salah satu sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi. Ya Allah, tepatkanlah panahnya dan kabulkanlah doanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena doa tersebut, setiap kali saat berdoa, doanya selalu dikabulkan Allah Ta'ala. Hal ini membuat Sa'ad menjadi salah satu sahabat yang disegani dan dihormati. Tatkala cahaya kenabian memancar di Mekah, Sa'ad masih muda belia, penuh perasaan belas kasih, penuh bakti kepada orang tua dan sangat mencintai ibunya. Walaupun baru menjelang usia 17 tahun, namun dia telah memiliki kematangan berpikir dan kedewasaan bertindak. Dia tidak tertarik kepada aneka macam permainan yang menjadi kegemaran pemuda-pemuda sebayanya. Bahkan dia mengarahkan perhatian untuk bekerja membuat panah, memperbaiki busur dan berlatih memanah. Seolah-olah ia sedang mempersiapkan suatu pekerjaan besar. Dia juga tidak tertarik dengan kepercayaan sesat yang dianut bangsanya. Seolah-olah ia tengah menunggu uluran tangan kokoh, penuh kasih sayang untuk merubah keadaan gelap gulita menjadi terang benderang. Tatkala Allah mengulurkan hidayahnya melalui Rasulullah, Sa'ad bin Abi Waqqas segera menerima panggilan tersebut, sehingga ia tercatat sebagai orang ketiga yang mengucapkan syahadat. Bahkan sering dia berucap penuh kebanggaan, "Aku mendapatkan kemuliaan sebagai orang ketiga masuk Islam." Rasulullah sangat bersuka cita dengan Islamnya Sa'ad. Karena beliau melihat, pada diri Sa'ad terdapat ciri-ciri kecerdasan dan kepahlawanan yang menggembirakan. Ia ibarat bulan sabit yang dalam tempo dekat akan menjadi purnama yang sempurna. Keturunan dan status sosialnya yang mulia dan murni, melapangkan jalan baginya untuk mengajak pemuda-pemuda Mekah mengikuti langkahnya masuk Islam. Di samping itu, Sa'ad masih termasuk paman Nabi juga. Ia adalah keturunan Bani Zuhrah, yang merupakan keluarga Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah. Rasulullah sangat membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Suatu ketika beliau sedang duduk-duduk bersama beberapa sahabat, tiba-tiba ia melihat Sa'ad bin Abi Waqqas datang. Dengan bangga beliau berseru di hadapan mereka, "Inilah pamanku. Tunjukkan kepadaku siapa yang memiliki paman seperti pamanku ini." Namun, keislaman Sa'ad tidak langsung memberikan kemudahan yang mengenakan baginya. Sebagai pemuda muslim, ia dihadapkan kepada tantangan, ujian dan berbagai cobaan yang berat dan keras. Ketika cobaan itu mencapai puncaknya, Allah menurunkan wahyu mengenai peristiwa yang dialaminya. Diceritakan, ketika mengetahui bahwa ia masuk Islam, ibunya marah bukan kepalang. Padahal ia anak paling berbakti kepada orang tua. Ibunya memutuskan untuk mogok makan, sampai saat mau meninggalkan agama Islam. Namun dengan penuh penyesalan saat menjawab, "Wahai ibu, saya tidak akan meninggalkan agama Islam walau apapun yang terjadi." Sang ibu tegas dan keras pada pendiriannya. Ia benar-benar mogok makan dan minum, sehingga tubuh dan tulang-tulangnya lemah menjadi tidak berdaya sama sekali. Terakhir, saat mendatangi ibunya untuk membujuknya makan. Namun sang ibu memang keras kepala. Ia tetap menolak dan bersumpah akan tetap mogok makan sampai mati atau saat keluar dari Islam. Saat berkata, "Wahai ibu, sesungguhnya aku sangat mencintai ibu, tapi aku lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, seandainya ibu mempunyai 1000 nyawa, lalu nyawa itu keluar satu persatu untuk memaksaku keluar dari agamaku, sungguh aku tidak akan meninggalkan Islam sebagai agama." Melihat kesungguhan anaknya, sang ibu pun mengalah. Ia menghentikan mogok makan walaupun dengan perasaan terpaksa. Berkenaan dengan hal ini, Allah menurunkan firman-Nya. "Dan kalau keduanya memaksa engkau menyekutukanku, dengan apa yang tidak engkau ketahui, maka jangan dituruti, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik." Surah Luqman ayat 15. Setelah memeluk Islam, Sa'ad memberikan sumbangan besar terhadap agama Allah ini. Dengan berbagai prestasinya yang gemilang, ia turut mengagungkan agama Allah. Seperti tidak mau ketinggalan, ia nyaris mengikuti semua peperangan, baik semasa Rasulullah hidup atau ketika beliau telah berpulang meninggalkan dunia fana ini. Dalam Perang Badar, Sa'ad berangkat menuju medan laga bersama adiknya, Umair.
Saat itu, Umair masih remaja, belum lama mencapai usia balik. Tatkala Rasulullah memerintahkan kaum muslimin berkumpul dan bersiap sebelum berangkat perang, Umair mengendap-endap, takut kalau tidak diperkenankan ikut perang. Ia sengaja mengangkat kedua kakinya tinggi-tinggi agar dikira usianya dewasa. Ia menangis agar diperbolehkan berjuang di jalan Allah. Setelah dibantu oleh Sa'ad memohonkan izin, akhirnya Rasulullah memperbolehkan. Dengan senang hati, Sa'ad menemui adiknya dan mengikatkan pedang di bahu Umair, karena tubuhnya masih kecil. Kedua saudara itu pun segera berangkat ke medan Badar, berjuang bersama di jalan Allah. Seusai peperangan, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke Madinah seorang diri. Adiknya, Umair tinggal di bumi Badar bersama para syuhada lain. Sa'ad merelakan adiknya kembali ke pangkuan Allah dengan mengharap pahala darinya. Tatkala perang Uhud meletus, sebagian tentara kaum muslimin terpaksa melarikan diri. Rasulullah tinggal di medan tempur bersama sekelompok kecil kaum muslimin yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Satu di antara mereka adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia berdiri melindungi Rasulullah dengan panah tergenggam di tangan. Tak satu pun anak panah yang meluncur dari busurnya, melainkan mengenai sasaran dengan jitu. Siapapun yang terkena, tewas seketika. Namun, semua prestasinya yang gemilang dalam berbagai peperangan itu, tidak sebanding dengan kesuksesan yang diraihnya kala memimpin perang Qadisiyah. Saat itu, Khalifah Umar bin Khattab bertekad menyerang kerajaan Persia yang terkenal gagah perkasa. Ia ingin menggulingkan pemerintahan Persia dan menumpas agama berhala sampai ke akar-akarnya di permukaan bumi. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, Umar memerintahkan kepada gubernur dari setiap wilayah supaya mengirim orang yang memiliki senjata, kuda, atau orang yang memiliki kelebihan, seperti berpikiran tajam, pintar bersyair atau berpidato yang dapat mengobarkan semangat perang. Maka tumpah ruahlah ke Madinah para pejuang muslim dari segenap pelosok. Setelah semuanya selesai memberikan laporan, Khalifah Umar merundingkan dengan beberapa sahabat yang berwenang untuk memutuskan siapa yang bakal memimpin pasukan perang kaum muslimin. Akhirnya mereka sepakat secara aklamasi menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqas, sang singa yang menyembunyikan kukunya sebagai panglima perang. Sebelum angkatan perang yang besar itu berangkat, Khalifah Umar berpidato memberikan amanat, "Wahai Sa'ad, janganlah terpesona walaupun engkau paman Rasulullah dan sahabat beliau. Sesungguhnya Allah tidak menghapus suatu kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Allah menghapus kejahatan dengan kebaikan. Wahai Sa'ad, tidak ada hubungan kekeluargaan antara Allah dengan seseorang melainkan dengan mentaatinya. Setiap manusia sama di sisi Allah, baik bangsawan maupun rakyat jelata. Allah adalah Tuhan mereka dan mereka adalah hamba-hambanya. Mereka memiliki keutamaan atau tidak, tergantung takwanya, dan memperoleh karunia Allah karena taat. Perhatikanlah cara Rasulullah yang engkau ketahui, dan tetaplah ikuti cara beliau." Maka berangkatlah pasukan besar berjumlah sekitar 30.000 pejuang muslim. Di dalamnya terdapat 99 pejuang yang pernah ikut dalam perang Badar, sekitar 319 sahabat yang ikut Bai'atur Ridwan, 300 pahlawan yang pernah ikut pembebasan Mekah dan 700 lebih putra-putra para sahabat lainnya. Sampai di Qadisiyah sekitar 8 km dari Kufah, Sa'ad bin Abi Waqqas menyiagakan seluruh pasukannya dan bertempur hebat. Saat itu ia tengah sakit parah, sehingga untuk bergerak saja susah. Dengan menambahkan diri menanggung rasa sakit yang dideritanya, ia naik ke anjungan rumah peristirahatannya dan memberikan komando dari atas bangunan itu. Suaranya yang berwibawa, penuh dengan kemauan dan semangat membaja, menyebabkan masing-masing prajurit berubah menjadi kesatuan yang utuh. Satu persatu tentara Persia jatuh tersungkur disambar beberapa senjata kaum muslimin. Dalam pertempuran itu pula, kepala Rustum, panglima tentara Persia, terpisah dengan tubuhnya ditebas pedang tentara kaum muslimin. Sisa-sisa pasukan Persia lari kocar-kacir, kemudian dihalau oleh kaum muslimin sampai ke Nahawan dan Madain. Ketika meletus perang Madain, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali menunjukkan prestasinya. Pasukan Islam berhasil menyeberangi sungai Tigris bagaikan malaikat berjalan di atas air. Kota Madain yang metropolis berhasil mereka kuasai. Sa'ad bin Abi Waqqas dianugerahi Allah usia lanjut. Dia sempat terpilih sebagai salah satu dari 6 sahabat yang dicalonkan pengganti Umar sebagai khalifah. Dengan penuh kerendahan hati ia menolak jabatan tersebut. Begitu juga tatkala meletus perselisihan antara kelompok Ali dan Muawiyah, Sa'ad tidak memihak ke kedua belah pihak. Ia memilih diam. Pada tahun 54 Hijriah, dalam usia 80 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas kembali ke rahmatullah. Ia adalah sahabat terakhir dari Asyrah al-Mubasysyarun bil Jannah yang wafat. Dia dikaruniai kekayaan yang cukup. Namun menjelang wafatnya, Sa'ad meminta sehelai jubah tua yang sudah usang. "Kafani aku dengan jubah ini."
Ini kudapatkan dari seorang musyrik dalam perang Badar. Aku ingin menghadap Allah dengan jubah ini, ujarnya. Jasadnya pun dimakamkan di tanah Baqi, bersama para syuhada yang lain.